sekalian, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Brigita Hesti. Saya adalah guru agama Katolik di UPTD SMK Negeri 1 Sumarorong, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Saya adalah mahasiswa PPG Batch 3 Kementerian Agama Republik Indonesia pada LPTK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 2586905039. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran pada kelas 11 dengan tema Peran Hierarki dalam Gereja Katolik. Selamat menyaksikan. Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, puji Tuhan kalau semuanya kabar baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, coba satu orang memimpin kita dalam doa. Ya, silakan berdiri. Baik, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa yang Maha Kuasa, limpah terima kasih kami panjatkan kepadamu atas panggilan suci yang Engkau anugerahkan kepada hierarki gerejamu yang setia melayani umatmu. Mereka adalah paus, para uskup, para imam dan diakon. Mereka adalah tangan-tanganmu yang menuntun dan mendampingi kami para hambanya menuju ke tempat yang akan menyejahterakan hidup iman kami. Pada kesempatan ini, izinkan kami memahami merenungkan pengabdian hidup mereka dengan kerelaan hatinya untuk setia kepadamu dan gereja suci-Mu dalam perayaan suci dan kudus. Semoga kehadiran para gembala kami menjadi tanda kehadiran-Mu yang menyelamatkan dalam iman, harapan dan kasih. Dari Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, mari kita menyanyikan lagu salah satu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Silakan.
Yang ini pastor, dia di mana? Berada di mana? Biasanya? Ya di paroki. Dia tersebar di paroki. Kemudian ini uskup di mana? Bike uskupan. Ya ini uskup itu di Uskupan Kemudian paus. Roma. Ya di Roma. Kepausan. Ini diakon di mana? Di gereja apa? Paroki. Nah, setelah kita melihat gambar-gambar di atas, sekarang kita breaking dulu sebelum masuk dalam melihat lebih lanjut bagaimana itu hierarki dalam gereja. Silakan berdiri. Marsha pinta ke sampingnya Patrick. Ya, seperti ini. Kemudian Agnes pindah sampingnya Gary. Oke, silakan pulpennya ditaruh di depan. Pulpen. Kata kuncinya itu melihat, mengambil, memegang. Kalau ibu katakan melihat, berarti kita hanya melihat pulpen, lihat-lihat saja. Kalau mengambil, berarti kita ambil. Kalau memegang, berarti hanya dipegang begini ya. Paham? Oke. Kita coba. Siap? Siap. Melihat, mengambil, melihat, memegang, melihat, mengambil, melihat, memegang, mengambil, melihat, memegang, melihat, mengambil, melihat, memegang, mengambil. Oke, semuanya masih konsentrasi ya. Mari
hierarki. Kita tadi telah melihat bersama tadi apa itu peran hierarki. Hierarki dalam gereja Katolik adalah susunan atau tatanan kepemimpinan yang diberikan wewenang untuk melayani dan mengajar dan memimpin umat Allah. Kemudian susunan hierarki itu dimulai dari Paus. Nah, Paus ini sebagai pengganti Santo Petrus yang memimpin gereja Katolik di seluruh dunia. Kemudian tempatnya Paus ini di mana? Di Roma, Vatikan. Tugasnya itu untuk menjaga kesatuan iman, mengajar kebenaran dan memimpin umat Katolik seluruh dunia. Kemudian yang kedua itu ada uskup. Nah, uskup ini sebagai pengganti para rasul yang memimpin keuskupan atau wilayah-wilayah tertentu. Contohnya kita di sini keuskupan Agung Makassar. Nah, di dalam keuskupan itu terdiri beberapa paroki. Nah, kemudian yang ketiga ada imam atau pastor. Nah, imam atau pastor ini membantu uskup untuk melayani wilayah yang lebih sempit, yaitu paroki atau gereja lokal. Nah, tugasnya ini memberikan memimpin sakramen Ekaristi, memberikan sakramen-sakramen dan membimbing umat dalam iman. Nah, kemudian diakon. Nah, diakon adalah pelayan gereja yang membantu uskup dan imam. Tugasnya ini mewartakan Injil dan membantu dalam liturgi gereja dan karya sosial gereja. Nah, dalam pelayanannya ini, dalam struktur gereja Katolik, gereja universal, pelayanannya itu berdasarkan pada iman dan kasih. Kemudian pelayanannya itu mereka penuh dengan kerendahan hati. Contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan kita di sekolah, bagaimana kita menghadirkan atau mempertemukan kepemimpinan hierarki ini. Contohnya dalam diskusi kelompok sebagai memimpin diskusi di kelompok atau sebagai ketua kelas atau bahkan ada organisasi-organisasi lain. Kita menampilkan contoh kepemimpinan yaitu semangat pelayanan dan kerendahan hati. Jadi dalam melaksanakan tugas itu, dalam melaksanakan tugasnya kalian, entah itu sebagai ketua kelompok atau ketua kelas atau bahkan ketua-ketua eskul di sekolah, kita itu layaknya memperlihatkan sikap pelayan yang mencerminkan sikapnya para gembala, para imam, para pastor, para uskup. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam refleksi kelompok. Kita masuk dalam refleksi pribadi. Silakan kalian menulis refleksinya di kertas selembar. Ya, kalau buku tugas dengan pertanyaannya itu pertanyaan dalam dirinya kalian. Nilai apa yang saya pelajari dari peran hierarki dan bagaimana saya menerapkan dalam kehidupan saya. Silakan. Keairnya
Kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu tatanan kepemimpinan hierarki dibentuk oleh Yesus Kristus sendiri untuk melanjutkan karya penyelamatan di dunia yang terdiri dari paus, uskup, imam, dan diakon untuk mengajar, meneruskan, dan memimpin umat Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kehidupan kita di sekolah, kita diajak untuk mengikuti semangat hierarki gereja. Dapat kita hidupi dengan semangat melayani, bekerja sama,